Ya, donna serta saudara-saudarinya ini semuanya termasuk kelompok fi'il. Dan dia sebagai nawasih nanti menasabkan mubtada, menasabkan khobar mubtada, dan menjadikan keduanya ini sebagai masing-masing sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Tetapi nanti sebelum ia menasabkan dua maf'ul, dia merafa'kan terlebih dahulu sebuah isim, yaitu fa'ilnya. Maka tidak semata-mata donna saja yang datang kepada mubtada dan khobar, tetapi donna dan saudara-saudaranya ini nanti datang disertai dengan fa'il. Dan penulis menyebutkan beberapa di antara saudara-saudari donna di sini, serta bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut penyebutan contoh saudari donna pada matan. Yang pertama, yang berikan faidah dhon, ya, sangkaan. Itu nanti ada dhonnah, hibah, khala, dan za'ama. Ini semuanya masuk kelompok berikan faidah dhon, artinya menyangka. Yang kedua, berikan faidah sangkaan yang lebih pasti, ya, yakin, ya, sudah mentarjih, yaitu ro'a, kalimah, serta wajada. Ini mananya ya boleh seperti menyangka juga, tapi dalam konteks lebih pasti atau lebih mudah meyakini. Ya. Dan kedua kelompok ini yang memberikan faidah dhon atau memberikan faidah yakin, ini nanti semuanya sifatnya maknawi, ya, af'alul qulub. Nah, bukan lahiriah. Misalnya di sini ada ro'a, melihat asalnya maknanya, tetapi ketika dia adalah saudaranya dhonna, maka tidak diterjemahkan melihat dengan mata, tetapi lebih kepada amalan hati. Ya, saya mengetahui di sini, memandang di sini bukanlah memandang dengan mata, tetapi memandang perbuatan hati, ya, meyakini. Ya, baik yang dhon atau yakin, semuanya adalah af'alul qulub di sini maknanya. Yang ketiga, memberikan faidah ta'wil atau tasyir, ya, perpindahan atau perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Di antaranya disebut oleh penulis yaitu ja'ala serta ittakhadha. Dan yang terakhir, ini adalah jenis yang atau kelompok yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu sami'ah. Penulis memasukkan sami'ah sebagai saudarinya dhonna, bisa menasabkan dua maf'ul bih sekaligus, yang asalnya mubtada dan khobar. Adapun menurut jumhur yang diikuti oleh pensyarah, maka sami'ah tidak termasuk sebagai saudarinya dhonna. Alasannya karena sami'ah di sini tidak ditakwil sebagai bermakna af'alul qulub, dia tetap sebagai af'alul hawas, termasuk indera, ya, sebagaimana merasa, melihat dengan mata, menyentuh atau mencium bau, membau, yang mana fil-fil yang beramal atau menunjukkan mana amalan perbuatan indera, ya, indrawi, maka tidaklah ia memutadikan kecuali mutadi kepada satu maf'ul bih saja. Jadi kalau nanti ada kalimat seperti tadi sami'tu Zaidan yaqulu, maka kalau menurut pendapatnya penulis, sami'tu masuk kepada saudarinya dhonna, maka Zaidan maf'ul bih pertama, yaqulu maf'ul bih kedua. Sedangkan kalau menurut jumhur, pendapat lemah, yang tepatnya Zaidan itu maf'ul bih, sedangkan yaqulu hal, ya, yaqulu bukanlah maf'ul kedua tetapi halun. Ya, ringkasnya demikian. Dan nanti sebenarnya saudara dhonna tidak hanya ini saja, tapi ini cukup mewakili pengelompokan macam-macam dhonna. Ya, penulis cuma menyebutkan 10 saja. Baik, kita masuk ke kitab kembali, ya, Fawaidu wa Tanbihatun, ya, faidah-faidah serta catatan-catatan penting.
Yang pertama Akhnurul Anwar, tafadhal iqra. Lau samahta. La fawaidu wa tanbihat al-awwalu ghayrul mahma nahwu qawlihi ta'ala wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa qawluhu ta'ala wa narahu qariban. Tsani yakfi. Satu dua aja. Al-ula ghairul madi min dhanna wa akhawatiha ya'malu amalal madi. Dari fi'il dhanna ataupun saudara-saudarinya itu yang selain madi juga beramal seperti amalan madinya. Berarti maksudnya ya fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya juga beramalan seperti amalan fi'il madinya, yaitu ketika masuk pada mubtada dan khobar, nanti dia menasabkan keduanya, menjadikan keduanya masing-masing sebagai maf'ul bih-nya. Misalnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan." Ya, "Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan." Aku tidaklah menyangka bahwa hari kiamat akan terjadi. Nah, di sini adunnu adalah fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Tetapi amalnya sama seperti fi'il madinya, yaitu menasabkan dua maf'ul bih, ya as-sa'ata itu maf'ul bih yang pertama, qa'imatan maf'ul bih yang kedua. Ya adunnu fi'il mudhari dari dhanna, serta di situ ada fa'ilnya berupa dhamir mustatir fi wujuban, akhirnya ana. Kemudian as-sa'ata maf'ul bih pertama, qa'imatan maf'ul bih kedua. Asalnya as-sa'atu qa'imatun, kemasukan adunnu. Wa qawlihi ta'ala, serta contohnya firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, wa narahu qariban. Nah, dan kami melihatnya dekat. Maksudnya di sini melihatnya bukanlah melihat dengan mata kepala dekat, tetapi kami menilainya, kami meyakininya itu dekat. Nah, di sini naro adalah fi'il mudhari juga. Nah, fi'il madinya ro'a. Ro'a madi, naro ini adalah mudhari'nya. Nah, dia juga beramal seperti amalannya ro'a. Ya, naro beserta fi'ilnya di sini. Kemudian ia masuk kepada huwa qaribun. Huwa qaribun memasukkan naro. Jadilah narohu qariban. Dhamir ha di situ fi mahali nasbin maf'ul bih awal. Qariban maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih tsanin. Ya, tidak hanya fi'il madinya saja, tetapi sebagaimana kana dan saudara-saudarinya, maka tasrifannya, kata-kata turunannya, ya mudhari'nya, amarnya juga bisa beramal sebagaimana madinya. Nah, yang kedua berikutnya asaniyah al-maf'ulu tsani huwa fil asli khabarul mubtada'i. Maf'ul bih yang kedua dari dona atau saudara-saudarinya, huwa fil asli khabarul mubtada'i. Pada asalnya dia adalah khabar mubtada. Ya, qad arafna. Bahwa ya'ti mufradan, maka dia bisa datang dalam keadaan mufrad, ya sebagai khabar mufrad. Ya, khabar mubtada kan ada dua macam. Ya, bisa khabar mufrad atau ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad bisa ismul jumlah, bisa pula berupa jumlah. Ini maksudnya khabar mufrad, ya sebagaimana dulu, yaitu maksudnya lafadznya berupa lafadz tunggal, bukan ismul jumlah, bukan jumlah. Nahu ra'aitul ilma nafi'an. Nah, aku mengetahui atau meyakini, memandang bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Ya, itu ro'a dengan fa'ilnya al-ilma maf'ul bih yang pertama, nafi'an maf'ul bih yang kedua. Ini asalnya adalah al-ilmu nafi'un, ya khobarnya khobar mufrad. Maka nanti maf'ul bih kedua juga bisa berupa lafaz tunggal. Wa jumlatan bisa juga datang dalam bentuk jumlah.
Ya, khobar bisa datang dalam bentuk jumlah, termasuk di sini maf'ul bih kedua karena asalnya dari khobar. Sedangkan khobar itu bisa berubah jumlah, maka nanti maf'ul bih kedua juga bisa berubah jumlah. Seperti ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Ya, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku memandang dosa-dosa itu mematikan hati-hati. Ya, asalnya dari adzunubu tumitul quluba. Dosa-dosa mematikan hati. Ya, adzunubu mubtada. Kemudian fi'il tumitu dengan fa'ilnya serta al-quluba maf'ulun bih. Ya, jumlah fi'liyah berarti fi mahalli raf'in khabar. Ya, adzunubu mubtada, tumitul quluba itu jumlah fi'liyah sebagai khabarnya mubtada. Kemasukan ro'a itu. Ya, ro'a itu af'alul yakin, af'alul qulub ya saudaranya dhanna, menasabkan mubtada serta khabarnya. Bukan dinasabkan jadi adzunuba maf'ulun bihi awalu. Khabar mubtada yaitu tumitul quluba. Fi mahalli raf'in ya khabar mubtada. Dinasabkan juga. Berarti tumitul quluba fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsanin. Maf'ul bihi yang kedua. Tapi kali ini bentuknya tidak lafaz tunggal tetapi bentuknya jumlah. Ya, karena asalnya adalah khobar jumlah, maka maf'ul bih kedua bisa berubah jumlah juga. Wasibha jumlatin, atau bisa juga nanti datang sebagai dalam bentuk sibul jumlah. Nahu qouli ta'ala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Dan dia itu Allah menjadikan orang-orang di antara mereka sebagai kera atau kera serta babi. Menjadikan mereka kera atau babi. Atau menjadikan kera dan babi dari kalangan mereka. Ya, dari yang membangkang. Ya. Nah, di sini asalnya minhumul qiradatu wal khanaziru. Ya, minhum itu sibul jumlah fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Khabar yang diletakkan di awal. Kemudian al-qiradatu itu mubtada muakhar. Wal khanaziru ya ataf dengan ma'tufnya. Masukkan ja'ala. Maka minhum itu khabar. Ya, sibul jumlah muqaddam, maka ini jadi maf'ul juga. Kemudian al-qiradata dari al-qiradatu mubtada. Dinasabkan jadi maf'ul juga. Ya, bisa berupa lafaz tunggal, bisa berupa jumlah, bisa juga berupa sibul jumlah. Maksudnya demikian, karena asalnya dari khabar mubtada. Nah, asalif. Nah, tadi sebelumnya disebut dengan 8 cara bahwasanya dhanna itu tufidul dhon, ya, memberikan faidah sangkaan dhanna. Pokok dari itu dhanna lil yakin, tapi bisa juga kata dhanna ini datang memberikan faidah yakin, keyakinan, ya, sangkaan yang lebih pasti. Seperti dalam firman Allah SWT, inni dhonantu anni mulakin hisabiyah. Ya, sesungguhnya aku yakin, ya, bahwasanya aku akan menjumpai hisab atas diriku. Ya, dhonantu anni mulakin hisabiyah. Di sini dhona tidak bermakna sekedar menyangka, tetapi sudah menyangka dengan pasti. Ya, sudah meyakini maksudnya. Ya, pasti nanti akan bertemu dengan hisabnya. Fadhonantu fi'lun madin ma'nahu al-yakinu. Di sini dhona adalah fi'il madi, tapi maknanya bukanlah dhon, tetapi sudah masuk ke kategori yakin. Dalam konteks ini yakin. Wa ta'u fa'ilun, tepuntunan tak pada dhonantu, ta'nya adalah fa'il. Kemudian anna wa ma dakhalat alaihi sadatun masaddal maf'ulaini. Kemudian jumlah berupa anna dan susunan yang datang setelah anna
isimnya dan khobarnya itu sadatun masadan maf'ul ini, ya, menduduki atau menduduki tempat yang seharusnya diduduki oleh dua maf'ul, ya. Anak isim dan khobarnya bisa menempati tempat yang semestinya ditempati oleh dua maf'ul bih. Ya kan tadi dona punya dua maf'ul bih, maka di sini bisa ditempati oleh anak isim serta khobarnya sekaligus. Tapi syahidnya di sini yang dimaksud adalah bahwasanya dona itu nanti tidak hanya memberikan faidah dhon. Nanti bisa tergantung konteks kalimatnya, nanti dona tidak cuma menyangka tetapi bisa juga bermakna meyakini. Seperti dalam ayat tadi. Yang keempat, Rabi'ah, idza kanat ra'a basariyatan tadullu 'ala ru'yati bil aini. Apabila kalimat ra'a, ya, fi'il ra'a itu basariyah, tadullu 'ala ru'yati bil aini. Ya, dia yang menunjukkan makna melihat dengan mata. Fa innaha tata'adda ila maf'ulin wahidin. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, ya ra'a maksudnya adalah memandang dengan mata, maka dia muta'addi kepada satu maf'ul bih saja. Ya, karena ketika itu dia termasuk af'alul hawas, ya. Fi'il yang dilakukan oleh perbuatan oleh indera. Maka tata'adda ila maf'ulin wahidin, ya. Ketika itu dia bukan saudari dona lagi. Misalnya ra'aitu Zaidan, ya, saya melihat Zaid. Ya, karena ini secara lahiriah mata kita melihat Zaid, ra'aitu Zaidan. Maka tidak menasabkan dengan maf'ul bih. Wa idza ata ba'daha ma yuhimu annahu maf'ulun tsanin. Nah, dan apabila nanti datang setelah fi'il ra'a ini apa yang bisa membuat disangka dia adalah maf'ul yang kedua. Jadi setelah ada maf'ul bih yang bisa membuat menyangkakan ini adalah maf'ul bih yang kedua. Nah, yu'rabu halan. Maka kata yang tadi disangka atau bisa membuat persangkaan dia adalah maf'ul kedua, dia sebenarnya bukanlah hal. Dia sebenarnya bukanlah maf'ul bih yang kedua tetapi hal. Ya, di'rab sebagai hal. Misalnya ra'aitu Zaidan qa'iman. Aku melihat Zaid berdiri. Maka di sini bukanlah Zaid itu maf'ul bih yang pertama, kemudian qa'iman maf'ul bih yang kedua. Karena di sini ro'a bukan af'alul qulub, bukan af'alul yakin, tetapi dia af'alul hawasi. Ya, melihat dengan mata kepala. Saya melihat Zaid dan dia itu berdiri. Ya, keadaannya berdiri. Maka di sini meskipun qa'iman bisa membuat kita menyangka dia adalah maf'ul bih kedua, seperti halnya dzona dan yang lainnya, maka sebenarnya dia bukan maf'ul bih kedua tetapi di'rab sebagai hal. Ya, karena tadi, ya, kaidahnya fi'il yang berkenaan dengan indera, ya, bersifat lahiriah, maka nanti dia muta'addinya kepada satu maf'ul bih saja. Kalau setelah maf'ul bih ada yang lain, nah, maka itu bukan, selama dia adalah fi'il anggota indera, maka dia nanti bukanlah maf'ul bih kedua, nanti yang lain. Di sini contohnya Zaid dan qa'iman, ya, qa'iman di sini adalah hal untuk Zaid. Terakhir, istatirodan bitatmimi baqiyatin nawasihi. Nah, yakfi. Kalau misah hunaka af'alun katsiratun tansibu maf'ulaini. Ya, selain dzona dan saudara-saudarinya, di sana ada fil-fil lain juga banyak yang menasabkan dua maf'ul bih. Walaysa min akhwati dzona, akan tapi dia bukan termasuk saudaranya dzona. Misalnya seperti kasa dan ato. Kasa dan ato dan yang semisalnya, dia menasabkan dua maf'ul bih, tetapi dia bukan saudarinya dzona. Jadi ada dua tipe fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih sekaligus. Ya, yang pertama dzona dan saudari-saudarinya. Dia menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Jadi kalau tidak ada dzona dan fa'ilnya, maka nanti menyisakan mubtada dan khobar.
ya tetap ada jumlahnya. Ya, donna dan saudara-saudarinya ini masuk kepada mubtada dan khobar. Maka asalnya menasabkan dalam maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Adapun kelompok yang kedua seperti kasa dan ato, memakaikan serta memberi ini maknanya. Maka kelompok ini dia menasabkan dalam maf'ul bih sekaligus tetapi asalnya bukan mubtada dan khobar. Misalnya atau Zaidun aliyan malan. Ya, Zaid memberi Ali harta. Maka Ali adalah aliyan maf'ul bih pertama, malan maf'ul bih kedua. Tapi ini bukanlah saudaranya donna, karena asalnya bukan mubtada khobar. Kalau kita buang fi'il dan fa'ilnya ya tanpa atau Zaidun, maka nanti bukanlah susunannya jumlah mufidah mubtada dan khobar. Seperti nanti kan jadinya aliyun malun. Ali adalah harta, enggak masuk di situ. Ya, asalnya bukan mubtada khobar. Ya, ada dua kelompok. Yang mengatakan dari babnya mansubat istiradan li tatmimi baqiyatil nawasikh, yang untuk menyempurnakan nawasikh yang lainnya. Karena sama-sama seperti kana dan ina serta saudari-saudari mereka, donna dan saudarinya ini dia masuk kepada mubtada dan khobar, ya menasakh hukum mubtada dan khobar. Nah, ya intaha. Kita masuk ke i'rab. Ya insyaallah pada pertemuan berikutnya kita menyelesaikan i'rab dan latihan. Setelah itu masuk ke tawabi lil marfu. Ya. Demikian bisa kita sampaikan tentang donna serta saudari-saudarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.